Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan pemikiran filsafat Ibnu Maskawai. Saya Anissa Ajensari, NIM 2162104. Dan saya Ira Eka Winarsi, NIM 21621021. Yang pertama adalah biografi Ibnu Maskawai. Nama lengkap Ibnu Maskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Maskawai. Ia lahir di kota Rai, Iran pada 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Aspahan 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ia belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi kazim perpustakaan Ibnu Al-Abid di mana dia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulan dengan kaum elit. Keahliannya, Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak atau etika. Walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Miskawai inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Ibnu Miskawai meninggalkan banyak karya penting, misalnya Tahzibul Akhlak atau kesempurnaan akhlak, Tartib As-Sadah tentang akhlak dan politik, Al-Syirah tentang tingkah laku kehidupan, dan Jawi dan Kirot, koleksi ungkapan bijak. B. Filsafatnya. 1. Metafisika. Menurut Ibnu Maskawai, Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tuhan ada tanpa diadakan, dan adanya yang tergantung pada hal yang lain. Sedangkan yang membutuhkannya, Tuhan dapat dikenal dengan posisi negatif karena memakai posisi positif berarti nyamannya dengan alam. Ibnu Miskawai juga mengemukakan teori evolusi makhluk hidup yang secara mendasar sama dengan Ikhwan Al-Safa. Teori itu terdiri atas 4 tahapan. 1. Evolusi mineral, yaitu bentuk kehidupan yang dihuni makhluk-makhluk rendah, misal batu, air, tanah. 2. Evolusi tumbuhan, yang mula-mula muncul adalah rerumputan spontan, kemudian tanaman, lalu pepohonan tingkat tinggi. Di antara tumbuhan dan hewan terdapat satu bentuk kehidupan tertentu yang tidak dapat digolongkan tumbuhan maupun hewan, namun memiliki ciri-ciri tumbuhan dan hewan, yaitu koral dan euglena. 3. Evolusi hewan, dicirikan antara lain oleh adanya daya gerak dan indera peraba, dan pada hewan yang lebih tinggi mulai adanya inteligensi. Hewan paling tinggi adalah kera. 4. Evolusi manusia, ditandai oleh adanya inteligensi dan daya pemahaman. 2. Kenabian. Ibnu Maskawai berpendapat bahwa Nabi tidaklah berbeda dengan filsuf dalam hal bahwa kedua-keduanya memperoleh kebenaran yang sama, hanya cara memperolehnya yang berbeda. Nabi memperoleh kebenaran melalui wahyu, jadi dari atas akal aktif ke bawah. Filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya indrawi, lalu daya khayal, lalu daya pikir, sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Sumber-sumber kebenarannya sama-sama akal aktif. 3. Jiwa. Jiwa menurut Ibnu Miskawai adalah substansi ruhani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhir nanti hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat imateri, karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Mengenai perbedaan jiwa dengan jasad, Ibnu Miskawai mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut. A. Indra. Setelah mempersepsi suatu rangsangan yang kuat selama beberapa waktu, tidak mampu lagi mempersepsi rangsangan yang lebih lemah, sedangkan aksi mental dan kognisi tidak. B. Kita sering memejamkan mata jika sedang merenungkan sesuatu hal yang musyrik, suatu bukti bahwa indera tidak dibutuhkan waktu itu. C. Mempersepsi rangsangan yang ikut merugikan indera, tetapi intelek bisa berkembang dan menjadi kuat dengan mengetahui ide dan paham-paham umum. D. Kelemahan fisik yang disebabkan usia tua tidak mempengaruhi kekuatan mental. E. Jiwa dapat memahami proposisi tertentu yang tidak berkaitan dengan data-data indropsi. F. Ada suatu kekuatan di dalam diri kita yang mengatur organ-organ fisik, menimbulkan kesalahan-kesalahan indrawati. Yang keempat adalah moral atau etika. Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Maskawai adalah sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental terbagi menjadi 2, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan.
Akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, kebanyakan akhlak yang jelek. Sedangkan latihan dan pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu Ibnu Maskawai sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik. Dia memberikan perhatian penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan masa rantai antara jiwa hewan dengan jiwa manusia. 5. Sejarah. Sejarah merupakan pencerminan struktur politik dan ekonomi masyarakat pada masa tertentu, atau dengan kata lain merupakan rekaman tentang pasang surut kebudayaan suatu bangsa. Sejarah tidak hanya mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang telah lampau, tetapi juga menentukan bentuk yang akan datang. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam Ibnu Maskawai. Terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Teori konvergensi. Dalam membahas pendidikan, akhlak Ibnu Miskawai cenderung bersikap konvergensi. Di satu sisi, dia mengatakan bahwa jiwa seseorang anak adalah bersih dan siap menerima pengaruh apa saja yang diberikan orang tuanya. Namun di sisi lain, dia mengatakan bahwa lingkungan memiliki peran yang penting. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan terhadap pemikiran filsafat Ibnu Maskawai. Yang pertama adalah pemikirannya mengenai konsep emanasi yang mengatakan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah pancaran dari Tuhan. Menurut ajaran Islam, alam semesta dan makhluk yang murni diciptakan oleh Tuhan tanpa melalui proses pancaran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Allah Ta'ala pun telah menjelaskan mengenai proses penciptaan makhluknya dalam Al-Quran, yaitu hanya dengan mengatakan jadilah, maka suatu itu pun terjadi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.